Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah yang taat aturan silakan masuk. Ulangan 8 ayat 1 menjadi ayat pokok kita hari ini. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, barusan saja sedang viral di media sosial, ada seorang pemuka agama yang cukup terkenal di Jawa Timur bersitegang dengan aparat kepolisian dan bahkan berkelahi dengan anggota Satpol Pamong Praja ketika beliau hendak memasuki wilayah kota Surabaya dengan mobilnya. Namun para petugas menghentikannya karena supirnya tidak mengenakan masker dan mobilnya berpenumpang melebihi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menerapkan PSBB selama pandemi COVID-19. Di berita lainnya, saudara, Gubernur DKI Jakarta mengumumkan bahwa per tanggal 22 Mei tahun 2020, setiap warga yang hendak masuk ke Jakarta atau yang keluar Jakarta dan masuk ke wilayah lainnya harus menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pemeriksaan SIKM terdapat di 12 titik di wilayah Jakarta dengan perbatasan di mana pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIKM akan diminta untuk kembali. Dengan peraturan tersebut, Gubernur DKI sedang menegaskan yang taat aturan silakan masuk, yang tidak taat aturan dilarang masuk. Dan bagi yang beraktivitas di Jakarta, tentu saja wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa saat sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, negeri perjanjian itu, Allah telah menyampaikan kepada Israel melalui Musa di ayat pokok tersebut bahwa mereka harus melakukan dengan setia segenap perintahnya supaya mereka dapat menikmati janji Allah, yaitu hidup dan bertambah banyak dan memasuki serta menduduki negeri itu. Di negeri perjanjian itu, Allah telah menyediakan segala yang terbaik bagi mereka, yaitu hidup mapan dan berkelimpahan, ayat 7 sampai 13. Tetapi ingat, yang taat aturan silakan masuk, yang tidak taat dilarang masuk. Nah, saudara, ironisnya, Musa yang menyampaikan firman Tuhan itu malah tidak ikut masuk ke tanah perjanjian karena ia tidak taat soal peristiwa di dekat mata air Meriba. Dan Musa mati di Gunung Nebo, tempat ia melihat Kanaan dari jauh untuk terakhir kalinya. Ulangan 32 ayat 48-52. Untuk itulah Musa memberi peringatan agar Israel berhati-hati apabila mereka telah menikmati berkat penggenapan janji Allah. Perhatikan saudaraku. Pertama, jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ayat 11. Kedua, jangan engkau tinggi hati, karena hanya oleh Tuhan Allahmu engkau telah dibebaskan dari Mesir, dan engkau telah dipimpin melewati padang gurun. Ayat 14-16. Ketiga, jangan engkau merasa bahwa kekayaanmu diperoleh karena engkau hebat, tetapi semua itu hanya oleh karena Tuhan Allahmu yang telah berjanji dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 17-18. Ketidaktaatan Musa telah membuatnya tidak bisa masuk ke Kanaan, dan jika Israel yang sudah masuk nantinya berubah setia dan tidak taat kepada Tuhan, maka mereka akan dibinasakan Tuhan. Ayat 19-20. Jadi, sebelum dan sesudah masuk tanah perjanjian, Israel harus taat kepada Tuhan. Nah, sebelum Israel memasuki Kanaan, mereka harus melewati padang gurun yang sangat menyulitkan hidup mereka. Tetapi, sesungguhnya di sanalah proses pendewasaan dari Allah sedang berlangsung. Saudaraku, di padang gurun itulah saat-saat yang terbaik bagi mereka menyaksikan keajaiban perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dahsyat, tiang awan dan tiang api, hujan mana yang tidak mereka saksikan lagi
ketika mereka sudah berada di dalam negeri yang indah permai itu? Saudara, ada 3 pelajaran penting di dalam proses tersebut yang saya sebut dengan 3M, yaitu M yang pertama, menerima kehendak Allah dengan maksud dan tujuannya. Ayat yang kedua, perhatikan saudara, Tuhan meminta Israel mengingat seluruh perjalanan yang dilakukan atas kehendaknya. Kata ingatlah dari bahasa Ibrani zakar yang artinya mengingat, khususnya mengingat pergaulan. Kata kehendak dari bahasa Ibrani halak yang artinya berjalan dalam persekutuan yang biasanya atau berjalan naik dan turun dengan. Jadi Israel harus mengingat pergaulan mereka dalam persekutuan dengan Allah yang justru sangat nyata dan mengesankan ketika mereka berada di padang gurun. Maksud Allah ialah untuk merendahkan hati dan mencobai Israel. Kata mencobai dari bahasa Ibrani nasyah yang artinya menguji. Dan tujuan Allah ialah apakah Israel berpegang pada perintahnya atau tidak. Kata berpegang dari bahasa Ibrani syamar yang artinya menjaga, melindungi, mematuhi, memberikan perhatian. Dengan demikian, Israel akan teruji di dalam menaati firman Tuhan karena mereka mengingat hubungan dengan Tuhan yang terjalin di padang gurun itu. M yang kedua, mengerti bahwa firman Tuhan yang menghidupkan manusia. Ayat 3 dan ayat 4. Tuhan membiarkan Israel lapar, dikatakan di sana. Frasa membiarkan lapar dari bahasa Ibrani ra'eb yang artinya mengizinkan seseorang lapar. Jadi, Tuhan mengizinkan Israel mengalami kelaparan atau kekurangan makanan. Tetapi, bukan berarti ketiadaan makanan sama sekali. Tetapi mereka diberikan oleh Tuhan yang namanya mana, atau roti yang datang dari sorga, untuk mencukupi kebutuhan harian jasmani mereka. Saudara bisa bandingkan dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus tentang berikanlah kami makanan kami atau daily bread, roti harian kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Untuk perjalanan Israel di padang gurun, Tuhan memberikan pakaian dan sepatu atau sandal yang awet. Dengan demikian, mereka mengerti bahwa hidup mereka yang jasmani memang perlu roti. Tetapi untuk dapat bertahan di padang gurun yang dahsyat, yang ganas, roh dan jiwa mereka hanya dapat memperoleh hidup oleh segala yang diucapkan Tuhan. Bandingkan Matius 4 ayat 4 ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. M yang ketiga saudara, menginsafi bahwa seluruh perjalanan di padang gurun merupakan pelajaran kasih Bapa kepada anaknya. Ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 terjemahan yang lebih tepat adalah maka haruslah engkau insaf dalam hatimu. Ini terjemahan dari bahasa Ibrani ya saudara. Kata insaf dari bahasa Ibrani yada yang arti dalam konteks ini ialah mempertimbangkan. Kata hati dari bahasa Ibrani lebab yang artinya manusia batiniah. Jadi Israel mentaati Tuhan karena kesadaran batinnya tanpa paksaan atau Israel taat dengan kerelaan hati. Perhatikan, Tuhan mengajari Israel. Kata mengajari dari bahasa Ibrani yasar yang artinya menghukum, mengoreksi dengan hukuman atau pendisiplinan. Rupanya saudara, untuk menghasilkan kesadaran Israel di dalam menaati Allah dengan hatinya, mereka seringkali harus didisiplinkan melalui teguran, peringatan, sampai dijatuhi hukuman. Nah, kita bisa bacalah itu dalam kitab-kitab Nabi Musa di Perjanjian Lama itu. Tetapi hal ini memang diperlukan untuk dilakukan oleh Allah di dalam mendisiplinkan Israel sebagai anaknya. Bandingkan Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 11 dan Wahyu pasal 3 ayat 19. Dengan demikian, hubungan dengan Allah di padang gurun sangatlah indah karena Israel telah dipersiapkan dengan sangat matang untuk menikmati berkat-Nya. Nah, bagaimana saudara? Saudara dapat memahami cerita ini? Dapat memahami pengajaran ini? Kiranya saudara juga dapat menerapkannya dalam hidup saudara,
dan kiranya saudara juga memperoleh apa yang Tuhan nyatakan dalam firman ini bagi Israel padang gurun, bagi saudara saat ini juga yang mungkin sedang mengalami padang gurun di rumah masing-masing, di dalam kehidupan bekerja atau berusaha, berbisnis yang saat ini sedang dalam masa sulit. Percayalah, Tuhan ada bersama saudara di padang gurun itu, dan Dia sedang mengajari saudara untuk dapat mengenali Dia sebagai Bapa yang sangat mengasihi dan peduli kepada saudara. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap maju dalam iman saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pengajaran-Mu pada hari ini. Kiranya kami dapat belajar dari Israel untuk senantiasa mengingat hubungan kami dengan Engkau tidaklah jauh, karena kami telah dipersatukan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh bilur Yesus kami disembuhkan, oleh darah Yesus kami telah diampuni. Maka kami percaya meskipun kami hari-hari ini menghadapi padang gurun dan kami harus lewat di dalamnya, kami percaya ada tiang awan, tiang api, ada firman dan Roh Kudus yang akan senantiasa menaungi dan menerangi langkah-langkah kami. Itu sebabnya kami tidak khawatir, kami tidak cemas dan takut, karena kami tahu bahwa kehidupan rohani kami terjaga, maka kehidupan jasmani kami pun pasti terpelihara dengan aman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami berdoa kiranya di dalam kami berjalan di dalam hari-hari yang sukar ini, kami tetap ingat bahwa Tuhan senantiasa juga memperhatikan apakah kami senantiasa juga hidup benar atau tidak di hadapan Tuhan. Sebab itu ampuni kami kalau di hari-hari ini ada jalan-jalan kami yang melenceng dari jalan-Mu, hati dan pikiran kami yang menjauh daripadamu. Ampuni kami ya Tuhan, tetapi kembalikan kami di dalam persekutuan. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan firman Allah yang harus menjadi pegangan kami. Memang kami butuh kesembuhan hari-hari ini, kami butuh kesehatan yang prima, kami butuh juga untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan papan kami. Tetapi kami percaya juga dari firman-Mu bahwa kekuasaan dari kami yang terbatas hanya bisa akan terpenuhi oleh kuasa dari sorga melalui roti harian, yaitu firman Allah yang senantiasa kami dengar, kami baca, dan kami renungkan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga sepanjang hari kami tidak akan menjadi lemah, tetapi justru kami akan semakin kuat di dalam Engkau. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang hari ini, dan berkatilah kami sepanjang hari ini, sehingga kami pun bukan hanya menerima berkat, tapi kami juga dapat menjadi berkat. Kami terus memberkati bangsa ini, memberkati Tuhan pemerintah kami, memberkati gugus tugas dan para dokter tenaga medis, sehingga Indonesia dibebaskan, dilepaskan dari COVID-19. Kesembuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siap menjalani hari penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.